Ketika apel, saya bilang dengan petugas, 4 di luar 1. Oh, hapus saja. Kenapa? Itu orang salah tangkap. Namanya sama, tapi orangnya lah lain. Rupanya dia ditangkap hanya untuk kirim. Saudara, jangan atur jawaban doa kita menurut selera kita. Tuhan punya cara. Itu iman. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini saya rindu membahas kesaksian dari hambanya Pendeta Dr. K.M. Sukroni ketika beliau sedang berada di dalam penjara. Beliau memiliki satu pengalaman rohani yang sangat luar biasa. Pengalaman rohani ini berupa kesaksian hidup yang secara real dan nyata dialami oleh beliau ketika berada di dalam penjara. Kiranya dapat mendorong kita semua untuk tidak pernah berkeputusan atau tidak jemu-jemu di dalam berdoa. Firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Bahkan Yesus pernah memberikan satu perumpamaan supaya murid-muridnya, para rasul saat itu, termasuk saudara dan saya sebagai tubuh Kristus, gereja Tuhan di akhir zaman ini, untuk tidak jemu-jemu berdoa, untuk tidak menyerah dalam berdoa. Berdoalah senantiasa. Sebelum saya lebih jauh untuk memberikan beberapa catatan penting yang memberikan penegasan kepada kita betapa pentingnya berdoa, betapa kita dalam hidup ini menjalankan apa yang menjadi hal yang seharusnya kita jalankan, maka hasilnya pasti tidak akan mengkhianati kita. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang peduli, Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang mana kasih dan kuasanya, ya dan amin, dinyatakan dalam hidup kita. Adapun judul ulasan ini saya buat adalah banyak cara Tuhan ketika hendak mengabulkan doa kita. Untuk itu, silakan menyimak, memperhatikan, dan mendengarkan ulasan dari hambanya Pendeta Dr. K.M. Sukroni berikut ini. Memang iman itu kadang-kadang tidak mengikuti apa yang kita pikirkan. Saya punya pengalaman ditahan 6 tahun dalam penjara. Bukan korupsi, karena itu tahun 72 KPK belum ada. Tapi karena pindah agama dan tidak boleh dibesuk, tidak boleh ada keluarga tahu. Itu jauh waktu itu. Itu masa suram sekali. Sekarang hukum di Indonesia sudah jauh lebih baik. Tahun kedua saya boleh dibesuk, tapi hanya kiriman. Keluarga tidak boleh. Nah saudara, istri saya suka mengirim buat 1 bulan, hanya boleh 1 kali. Saya masih ingat dia kirim itu roti kongguan yang besar itu. Kalau masih ingat, 1 black itu. Sabun Kamai, sabun mandi 1. Odol Pepsodent 1. Sudah 1 tahun tidak pernah pakai odol. Gitu. Ya tidak peduli di sana saudara ya. Jadi pakai odol. Cukup besar Pepsodent yang dulu itu. Istri saya pikir cukup. Ternyata 2 minggu sudah habis. Karena dipakai rame-rame. Sampai dulu kan odol bisa dibuka kalengnya itu. Sampai dibuka dari buntutnya itu dikorek-korek gitu coba. Bersih. Tidak ada. Lalu saya pikir sudah terbiasa pakai odol lalu tidak enak. Saya coba berdoa. Tuhan, tolong saya mau minta, mau nyebut odol tidak tega.
Karena saya ini orang Protestan, tidak biasa diajar doa minta yang kecil-kecil. Biasanya doa syafaat itu tuh negara, untuk presiden, untuk segala macam. Nggak pernah diajarin untuk minta odol. Jadi kayaknya cengeng sekali kalau minta odol dengan Tuhan. Tapi ini karena kebutuhan, jadi terpaksa saya mengucapkan, Tuhan, ya odol lah Tuhan, gitu. Saya minta odol. Tapi pikiran saya, siapa tahu istri saya kirim mendadak. Nah, di penjara itu dari jam 9 boleh terima besuk kiriman atau ketemu orang sampai jam 2 siang. Selesai jam 2, saya tunggu-tunggu, tidak ada. Dari jam 2 sampai jam 5, saya kadang-kadang suka dapat kiriman tiba-tiba dari teman baik saya, baru saja meninggal. Seorang pengacara yang sering datang ke Surabaya, yaitu Adnan Duyung Nasution. Dia selalu saja mengirim uang 50.000, waktu itu 50.000 titip dengan kepala kejaksaan. Nah, saya pikir dari jam 2 sampai jam 5, saya rubah iman saya. Bang Buyung kirim, Bang Buyung kirim, Bang Buyung. Sampai jam 5 tidak ada. Jam 5 kami semua sudah mandi, masuk kamar, apel. Dan apel, saya jadi kepala kamar melapor petugas. 3, lengkap gitu. Itu gunanya ditahan lebih lama, jadi kepala. Saudara, gitu. Jadi sampai di sana. Sudah saya doa sore, Tuhan, saya tahu Engkau sibuk. Soal odol, soal kecil sekali. Imannya saya kuat-kuatkan sendiri, saudara ya. Saya cari jawaban sendiri. Saya hamba Tuhan yang terlalu kecil dan naif, tidak punya karunia yang besar-besar. Tuhan bicara, malam dibawa ke sorga, siang turun lagi. Saya enggak. Saya cukup Tuhan bicara di pikiran, di hati, saudara. Itu kalau yang itu sudah kelas tinggi. Saya kebetulan kelas kambing saja. Jadi nggak sampai dengar suara Tuhan, Tuhan bicara. Saya minta dengan Tuhan, saya cukup mantapkan hati saya, iman saya sudah percaya. Nggak usah pakai bersuara di telinga. Lalu saya mantapkan diri sendiri, iman saya sendiri, Tuhan terlalu sibuk untuk urus ini. Kira-kira jam 7 malam, pintu kamar saya dibuka. Ada orang baru ditangkap masuk. Dan orang ini masuk, lirik kanan kiri. Dia agak ketakutan. Dan rupanya dari tampang 3 orang ini, tampang saya agak lebih sedikit tidak kriminal. Jadi dia deketin saya. Lalu dia bilang, kok boleh enggak saya tidur di sini? Oh boleh. Saya kasih tikar, saya kasih bantal. Saya banyak tikarnya. Warisan yang bebas-bebas itu kan. Itu gunanya ditahan lebih lama, dapat warisan itu. Di orang bebas tinggalin. Sebab ada perkataan, jangan bawa barang yang sudah dipakai di penjara. Nanti kamu balik lagi ke sini kalau dibawa. Jadi itu memang ditakut-takuti supaya ditinggalkan semua, saudara. Jadi saya kasih pinjam. Lalu dia bawa kantong plastik. Lalu dia bilang, kok boleh titip ini? Oh boleh. Saya lihat di situ, saya kaget. Isinya odol. Tidak tanggung-tanggung, 10 odol. Loh, kok ini bisa odol semua? We punya toko. Waktu we ditangkap, we gugup. We kira masukin sabun, masukin apa? Rupanya yang dimasukkan odol semua. Saking gugupnya. Jadi waktu diserahkan saya, 10 odol. Kan sikat gigi tidak boleh pinjem. Jadi dia tidak sikat gigi karena dia tidak punya, saudara. Tuhan itu cara menjawabnya lain sekali. Saya atur lewat istri saya atur lewat teman baik saya. Ternyata Tuhan punya jalan lain. Dari situ saya belajar cara Tuhan mengabulkan doa kita tidak pernah bisa apa kita pikirkan. Dia selalu punya cara yang lain sekali. Besoknya jam 8 dia dipanggil keluar, diperiksa di kejaksaan. Sampai jam 5 sore belum pulang. Ketika apel, saya bilang dengan petugas, 4 di luar 1.
Oh, hapus saja. Kenapa? Itu orang salah tangkap. Namanya sama, tapi orangnya lain. Rupanya dia ditangkap hanya untuk kirim. Saudara, jangan atur jawaban doa kita menurut selera kita. Tuhan punya cara. Itu iman. Amin. Jadi iman nih bahwa Tuhan punya cara. 99 pintu tertutup. Ada apa peribahasanya? Ada satu pintu salah. 99 pintu tertutup, ada 9.000 pintu terbuka. Terlalu banyak cara Tuhan. Jangan batasi cara Tuhan hanya satu cara. Dia banyak sekali cara. Jadi dari situ saya mulai belajar. Meskipun sebagai orang Protestan tidak pernah diajar doa minta yang kecil-kecil, ternyata Tuhan itu memperhatikan kita dari perkara yang kecil, apalagi yang besar. Dia sangat memperhatikan kebutuhan kita. Amin, saudara. Baik, Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Dr. KM Sukroni. Terus terang, melalui sebuah pengalaman real, pengalaman nyata, sebagai bentuk kesaksian yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Dr. KM Sukroni, sungguh-sungguh yang pertama-tama menjadi berkat bagi saya secara pribadi. Oleh karena pengalaman kehidupan beliau ketika berada di penjara, bagaimana Tuhan peduli kepada hidupnya, termasuk kepada perkara-perkara yang sangat kecil, hanya berupa kebutuhan untuk mendapatkan odol. Tuhan begitu unik, begitu jitu, begitu luar biasa caranya menolong hambanya saat itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, pengalaman real yang dialami hambanya Pendeta Dr. KM Sukroni ini menjadi sebuah ilustrasi dan penggambaran kehidupan bagaimana saudara dan saya jangan pernah malu meminta apapun kepada Tuhan di dalam doa kita masing-masing. Apakah itu sesuatu yang kecil, sedang, besar, mintalah kepada Tuhan, karena firman-Nya berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, ketoklah pintu dibukakan bagimu, carilah maka kamu akan mendapat. Bahkan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berdoalah dengan sepakat dan sehati. Sebagai pasangan suami istri, berdoalah dengan sepakat dan sehati, karena Tuhan mengabulkan doa yang sepakat dan doa yang sehati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kalau kita melihat dalam perjalanan hidup ini sebagai contoh ilustrasi, seorang cucu dia pergi ke rumah kakeknya. Kebetulan kakeknya itu cukup berada, dan seorang cucu ini memang orang tuanya orang yang tidak atau kurang mampu. Dia punya kerinduan untuk memiliki sepeda. Ketika dia pergi ke rumah kakeknya, dan kebetulan ada kumpulan keluarga besar, maka si Ucok ini pun meminta satu permintaan kepada keluarga besar. Padahal sudah selesai berdoa, tapi dia meminta supaya dikasih kesempatan untuk berdoa. Akhirnya karena keluarga penasaran, maka keluarga pun mengabulkan permintaan dari si Ucok. Setelah itu saudaraku, dia berdoa, ya Tuhan Yesus, aku ingin sepeda. Artinya saudaraku, sudah lama aku Tuhan merindukan sepeda. Dia kencang-kencang ngomong sepedanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah si Ucok selesai berdoa dan amin, apa yang terjadi? Sudah cucuku, doamu sudah dijawab.
Jadi artinya si Ucok ini mengatur strategi. Ketika saya nanti kencang-kencang ngomong sepeda di sini, paling tidak salah seorang daripada keluarga besar yang hadir ini akan ada yang mendengarkan, meresponi, menanggapi doa-doa saya. Kira-kira demikian yang ada di benak daripada si Ucok. Saudara, saya mau kasih tahu, barangkali kita sedikit tersenyum menyaksikan dan mendengarkan contoh dari si Ucok yang berdoa minta sepeda ini. Tetapi seringkali kita sebagai orang-orang yang sudah mengaku diri sebagai orang yang dewasa dalam Tuhan, kita berteriak kencang-kencang supaya orang di sekeliling kita mendengarkan dan mencari jawaban dari doa kita. Saya tidak sedang memperdebatkan apakah bisa atau tidak demikian. Tapi yang jelas saya mau kasih tahu dan ingatkan, kuasa Tuhan adalah kuasa yang sempurna. Amin, saudaraku. Waktu Tuhan adalah waktu yang selalu tepat. Tuhan berbuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bukan terlambat, bukan terlalu kecepatan, tapi indah pada waktunya demi kebaikan diri kita. Dan cara Tuhan adalah cara yang ajaib. Bahkan firman-Nya berkata, bagi Dialah yang melakukan jauh dari yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang nyata dalam kuasa-Nya yang bekerja dalam diri kita. Artinya, Tuhan selalu punya cara yang unik, cara yang barangkali tidak terpikirkan oleh kita. Oleh karenanya jangan pernah stop, jangan pernah berhenti dalam berdoa. Tetap lakukan bagian kita, hak kita untuk berdoa, meminta kepada Tuhan. Maka percayalah, dalam waktu Tuhan, di dalam kuasa Tuhan, di dalam cara Tuhan, Tuhan pasti memberikan jawaban yang terbaik dan indah kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu mengajari Tuhan bagaimana caranya Tuhan untuk menjawab doa kita. Yang penting lakukan doa kita dengan tulus. Bangun relasi, hubungan kita yang intim, indah, mesra, karib dengan Tuhan. Maka selebihnya serahkan kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti mendengar teriakan, seruan, kebutuhan, kerinduan, harapan, dan doa-doa yang kita naikkan. Sama seperti hambanya, Pendeta Dr. K.M. Suproni. Seseorang ditangkap. Ternyata dia punya toko. Oleh karena gugup, merasa tidak ada kesalahan, dia ditangkap tiba-tiba. Dia rindu membawa sesuatu ketika di penjara. Dia pikir sudah diambil sikat gigi, odol, sabun, dan yang lain. Ternyata saking gugupnya, saking takutnya, ambil odol sampai 10 odol. Hambanya Pendeta Dr. K.M. Suproni merindukan Tuhan akan gerakkan hati daripada Ibu Edi Suproni untuk mengirimkan odol. Bahkan dia berpikir Tuhan akan buka jalan melalui sahabatnya Adnan Boyong Nasution. Ternyata tidak. Tuhan mengizinkan segala peristiwa terjadi khususnya kepada bapak yang salah tangkap itu. Ajaib sekali cara Tuhan. Oleh karenanya, tetaplah teguh berharap kepada Tuhan dalam doa yang tulus dan sungguh-sungguh. Saya mau kasih tahu dan ingatkan kepada kita, di dunia ini kita sering menemukan jalan buntu. Tapi di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Cara Tuhan, cara yang ajaib, cara yang cantik, cara yang indah, cara yang unik untuk memberikan jawaban atas doa-doa kita. Karenanya, tetaplah berharap, tetaplah berseru, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Karena apa, saudaraku? Karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan sanggup melakukan jauh dari yang kita doakan dan pikirkan. Ketika kita minta, kita mohon, kuasanya sungguh-sungguh bekerja dengan dahsyat dalam dan melalui hidup kita. Kiranya apa yang disampaikan berupa kesaksian dan pengalaman hidup secara real dan nyata dari hambanya Pendeta Dr. K.M. Suproni, dan juga beberapa ulasan bagian firman Tuhan saya sampaikan dapat menjadi berkat yang makin meneguhkan, menguatkan kita untuk tidak pernah putus asa berharap kepada Tuhan di dalam doa. Karena kita percaya Tuhan selalu punya kuasa yang sempurna, waktu yang tepat, dan cara yang terbaik untuk menjadi jawaban
atau untuk mengabulkan doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.